Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dita Diol Fitria. Pada kesempatan video ini saya akan memberikan penjelasan singkat mengenai kesimpulan materi manajemen pemasaran. Lanjut saja, saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu konsep dasar pemasaran. Dalam praktiknya, manajemen pemasaran merupakan aspek penting dalam konsep dasar manajemen. Manajemen pemasaran memfokuskan pada pengelolaan semua aspek pemasaran, seperti penetapan harga, pengembangan produk, branding, promosi, dan distribusi produk, sehingga dapat memenuhi kebutuhan konsumen dengan cara yang efektif dan efisien, dan juga sambil memaksimalkan keuntungan perusahaan. Dalam manajemen pemasaran, strategi pemasaran ditentukan berdasarkan analisis pasar dan perilaku konsumen yang diperoleh dari riset pemasaran. Manajemen pemasaran juga melibatkan beberapa peran fungsional yang meliputi produksi, keuangan, pemasaran, dan juga sumber daya manusia. Selanjutnya, manajemen pemasaran juga melibatkan proses perencanaan dan pengawasan terhadap kegiatan operasional pemasaran, seperti promosi dan distribusi produk. Dalam keseluruhan konsep dasar manajemen pemasaran berperan penting dalam mencapai tujuan organisasi melalui pengaturan dan pengawasan kegiatan pemasaran. Ada pula beberapa area penting yang termasuk dalam ruang lingkup manajemen pemasaran, yaitu aktivitas ini meliputi penetapan harga dasar, diskon, dan program promosi harga. Ruang lingkup manajemen pemasaran terus berkembang seiring perkembangan teknologi dan perubahan perilaku konsumen. Perusahaan perlu memperhatikan semua area ini dan menyesuaikan strategi pemasaran mereka agar relevan dengan pasar yang terus berkembang. Pemasaran juga berperan dalam memberikan nilai tambah pada produk atau layanan yang ditawarkan oleh perusahaan. Dalam jangka panjang, strategi pemasaran yang efektif dalam membantu perusahaan memperluas pangsa pasar dan memperkuat citra merek mereka di mata konsumen. Secara keseluruhan, peranan pemasaran sangat penting dalam memenuhi kebutuhan dan keinginan manusia. Baik, berikutnya adalah rincian peran pemasaran dalam mengalirkan produk dari produsen ke konsumen. Dalam hal ini, pemasaran bekerja sama dengan tim riset dan pengembangan produk untuk merancang produk yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan konsumen. Dalam hal ini, pemasaran mempertimbangkan biaya produksi, harga pesaing, nilai produk, dan permintaan pasar. Ada pula contohnya seperti sebuah perusahaan yang merilis produk baru, tim pemasarannya akan menggunakan iklan televisi atau menggunakan promosi di media sosial untuk memperkenalkan produknya kepada konsumen. Dalam hal ini, pemasaran mempertimbangkan cara terbaik untuk mengalirkan produk dari produsen ke konsumen, seperti dengan cara melalui toko retail atau penjualan online. Dalam konsep dasar pemasaran terdapat juga istilah dengan nama 4P dalam konsep marketing. Apa sih 4P itu? Apa yang terdiri dari 4P itu? Yang pertama itu ada produk. Produk merupakan sesuatu yang dapat dijual oleh perusahaan, baik itu berbentuk jasa, layanan, barang, atau produk digital. Yang kedua ada price atau harga. Harga ini adalah biaya yang harus dikeluarkan oleh target konsumen untuk membeli atau menggunakan produk yang ditawarkan. Yang ketiga ada place atau tempat. Tempat ini yaitu lokasi di mana konsumen dapat menemukan, menggunakan, mengakses, atau membeli produk yang disediakan. Dan yang keempat ada promotion atau promosi. Promosi ini adalah cara untuk mempromosikan produk agar dapat menjangkau target pasar sehingga menghasilkan penjualan. Selanjutnya ada pula istilah dengan 7P. 7P ini yaitu adalah tambahan dari 4P yang sudah saya sebutkan tadi. Jadi 7P ini tambahannya seperti people. Ada people atau orang. Orang-orang ini yang menjalankan pemasaran menjadi elemen penting dalam sebuah bisnis. Terus yang kedua ada proses.
Proses ini adalah bagaimana produk atau layanan dikirimkan ke pelanggan, dan elemen ini dapat berupa prosedur, alur, dan mekanisme yang perlu konsumen lakukan agar bisa mendapatkan produk atau layanan. Dan yang ketiga physical evidence. Physical evidence ini atau bukti fisik adalah segala sesuatu yang dapat dilihat oleh pelanggan ketika mereka berinteraksi dengan bisnis. Ada pula contohnya seperti dalam physical evidence ini seperti kemasan produk, logo, desain interior toko, seperti itu. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi yang kedua, kesimpulan analisis pasar dan perilaku konsumen. Analisis pasar dan perilaku konsumen merupakan dua aspek penting dalam manajemen pemasaran. Analisis pesaing ini membantu bisnis dalam memahami pesaing yang ada di pasar dan bagaimana bisnis tersebut dapat bersaing dengan mereka. Hal ini mencakup mengenai mengidentifikasi pesaing utama, mengukur kekuatan dan kelemahan mereka, dan merencanakan strategi yang tepat untuk bersaing dengan mereka. Bisnis tersebut kemudian akan mengembangkan strategi pemasaran yang berbeda untuk masing-masing segmen pasar, seperti kemasan yang menarik perhatian konsumen, dan memberikan varian rasa atau varian yang digemari oleh masing-masing segmen pasar. Evaluasi ini dapat digunakan untuk melakukan perbaikan atau pengembangan strategi pemasaran di masa yang akan datang. Dengan melakukan analisis pasar, produsen dapat memahami kondisi pasar, identifikasi peluang dan tantangan, serta mengembangkan strategi pemasaran yang efektif untuk meningkatkan kinerja pemasaran dan memenangkan persaingan di pasar. Contohnya seperti pada musim dingin dan bersalju, banyak yang menjual produk pakaian tebal atau permainan ski. Itu lebih sesuai untuk konsumen yang tinggal di daerah beriklim dingin. Selanjutnya saya akan menjelaskan kesimpulan strategi produk dan pengembangan produk. Dengan melakukan klasifikasi produk, produsen dapat lebih memahami karakteristik dan kebutuhan konsumen, sehingga dapat mengembangkan produk dengan lebih tepat sasaran dan memenuhi kebutuhan pasar yang lebih baik. Lalu, bagaimana dengan cara perusahaan mendiferensiasikan produk? Harga yang lebih tinggi dapat mencerminkan kualitas yang lebih tinggi atau eksklusivitas produk. Sedangkan harga yang lebih rendah dapat menarik pelanggan yang sensitif terhadap harga. Cara-cara tersebut dapat dilakukan oleh perusahaan untuk membuat produknya lebih menonjol dan menarik bagi pelanggan. Namun, penting bagi perusahaan untuk memahami kebutuhan dan preferensi pelanggan, serta mengidentifikasi kekurangan yang ada pada produk pesaing, untuk dapat mengembangkan strategi diferensiasi produk yang lebih efektif. Selanjutnya ada contoh perusahaan yang berhasil membangun dan mengelola bauran produk dan lini produknya. Seperti pada perusahaan di Indonesia yang terkenal, produk Rinso dan Molto. Selain itu juga ada perusahaan Unilever Indonesia yang rajin melakukan riset pasar untuk mengembangkan produk-produk baru dan memperbaiki produk yang sudah ada. Selanjutnya ada identifikasi produk-produk yang komplementer dan memiliki nilai tambah yang dapat meningkatkan citra merek. Selanjutnya saya akan menjelaskan kesimpulan strategi harga dan penetapan harga. Yang pertama ada strategi harga adalah rencana dan pendekatan yang digunakan oleh perusahaan untuk menentukan harga produk atau jasa mereka. Sedangkan penetapan harga adalah proses menentukan harga yang tepat untuk produk atau jasa yang ditawarkan oleh perusahaan. Selanjutnya ada
langkah yang dapat diambil untuk menetapkan harga produk dan jasa untuk pertama kalinya. Yang pertama itu, cari tahulah dulu tentang produk atau jasa yang serupa yang ditawarkan oleh pesaing. Yang kedua, bandingkan fitur, manfaat, dan harga produk atau jasa tersebut dengan produk perusahaan Anda. Selanjutnya, pelajari pula preferensi konsumen dan kebutuhan mereka. Contohnya seperti produk baru pada merek fashion ternama yang bisa menetapkan harga yang tinggi pada awal peluncurannya. Pengembangan produk ini bisa berdampak pada penetapan harga. Jika produknya dikembangkan memiliki kualitas yang lebih baik dan memiliki fitur tambahan, maka harga produk bisa ditingkatkan. Namun, jika produk yang dikembangkan untuk memasuki pasar yang lebih luas, maka harga produk perlu ditetapkan lebih rendah. Dari analisis tersebut dapat ditentukan strategi yang tepat untuk mengikuti tren atau memimpin tren pasar. Bahkan dapat ditentukan strategi yang tepat dalam hal produk, harga, promosi, dan distribusinya. Contohnya seperti penerapan riset pasar dalam pengembangan strategi pasar, yaitu ketika sebuah perusahaan yang bergerak di industri fashion ingin mengembangkan strateginya untuk memasuki pasar lokal. Ada pula manfaat dari penetapan harga yang tepat adalah dapat meningkatkan keuntungan perusahaan, mempertahankan pangsa pasar, menarik konsumen, dan meningkatkan citra merek. Dengan menentukan harga yang tepat, perusahaan dapat memberikan nilai tambah pada konsumen dan memperoleh keuntungan yang optimal. Namun, jika penetapan harga kurang tepat, akan berdampak negatif pada perusahaan, seperti menurunkan keuntungan perusahaan. Oleh karena itu, produsen harus mempertimbangkan harga yang tepat agar konsumen merasa puas dengan pembelian mereka dan tetap setia pada merek tersebut. Selanjutnya saya akan menjelaskan kesimpulan materi branding merek. Peran merek. Merek memberikan identitas unik pada produk Anda yang memudahkan konsumen untuk membedakan dan mengenali produk Anda dari pesaing. Konsumen akan cenderung memilih produk merek yang sudah dikenal dan dipercayai daripada produk merek yang baru. Merek yang kuat akan mudah diingat dan memudahkan konsumen untuk mempromosikan produk Anda kepada orang lain. Merek yang sukses akan memiliki brand equity yang kuat dan dapat meningkatkan loyalitas pelanggan dan keuntungan jangka panjang. Manajemen merek meliputi pengembangan merek, pemasaran merek, pengawasan merek, dan perlindungan merek dari penggunaan yang tidak sah atau merugikan. Hal itu sangat penting untuk mencegah pelanggaran merek dan melindungi merek Anda dari kerusakan reputasi. Perusahaan harus memastikan bahwa nilai merek mereka diartikulasikan dengan jelas dan sesuai dengan nilai atau citra yang diinginkan oleh konsumen. Materi selanjutnya yaitu kesimpulan pemasaran digital. Pemasaran digital adalah penggunaan teknologi digital untuk mempromosikan produk atau layanan dan membangun hubungan dengan pelanggan. Dengan data dan analitik yang akurat, bisnis dapat mengevaluasi dan memperbaiki strategi pemasaran mereka dengan cepat dan efektif. Ini memungkinkan bisnis untuk membangun hubungan yang lebih dekat dan personal dengan pelanggan. Selanjutnya ada beberapa manfaat dari pemasaran digital ini. Manfaatnya yaitu memperluas jangkauan pasar, pengukuran yang lebih akurat, mengurangi biaya, meningkatkan brand awareness. Namun, pemasaran digital ini juga dapat disertai dengan beberapa resiko seperti privasi data, keamanan siber, dan penipuan online. Oleh karena itu, bisnis harus mempertimbangkan dengan hati-hati strategi pemasaran digital dan mengambil tindakan untuk melindungi pelanggan
mereka dari risiko tersebut. Selanjutnya ada e-commerce, adalah proses penjualan dan pembelian produk dan layanan melalui internet. E-commerce ini memungkinkan konsumen untuk membeli produk dari mana saja dan kapan saja, sambil menawarkan kepada penjual akses dari pasar yang lebih luas. Lalu materi selanjutnya, saya akan menjelaskan kesimpulan analisis pesaing. Identifikasi persaingan ini adalah proses mengenali pesaing-pesaing yang ada di pasar dan mengevaluasi kekuatan dan kelemahan mereka. Dengan mengetahui pesaing-pesaing yang ada di pasar, perusahaan dapat memahami keadaan pasar dan mengembangkan strategi bisnis yang lebih efektif. Tujuan dari analisis pesaing ini yaitu untuk memperoleh informasi yang berguna mengenai pesaing perusahaan seperti kekuatan dan kelemahan pesaing, strategi dan taktik pemasaran pesaing, serta reaksi pesaing terhadap strategi pemasaran perusahaan. Selanjutnya ada strategi keunggulan bersaing, yaitu adalah pendekatan yang digunakan perusahaan untuk menciptakan dan mempertahankan posisi unggul di pasar melalui keunggulan kompetitif. Strategi ini bertujuan untuk membedakan produk atau jasa perusahaan dari pesaing di pasar dan menarik pelanggan dengan menawarkan nilai tambahan yang lebih baik. Setiap jenis strategi keunggulan bersaing memiliki pendekatan yang berbeda untuk mencapai keunggulan kompetitif. Pilihan strategi yang tepat tergantung pada karakteristik pasar dan kebutuhan pelanggan dan sumber daya yang tersedia di perusahaan. Selain itu, analisis pesaing juga penting dilakukan untuk memahami posisi perusahaan dalam industri dan pengembangan strategi yang efektif untuk bersaing dengan pesaing. Terima kasih sudah menyimak video materi kesimpulan yang sudah saya jelaskan. Semoga dapat dipahami dan dimengerti oleh teman-teman sekalian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.